bahkan ratusan orang ditahan. Sementara itu, pemirsa, sejumlah pemuda menggelar aksi unjuk rasa menentang pemberlakuan jam malam di Belanda. Sementara itu, pemirsa, pembunuhan sadis ini terjadi di wilayah Indianapolis, Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. 5 anggota keluarga tewas dibunuh dengan menggunakan senjata api. Pemirsa, kepolisian London di Inggris menggerebek sebuah bangunan di distrik Hackney karena diduga menggelar pesta ilegal ketika pandemi. Pemirsa, polisi menangkap ribuan orang yang menuntut. Masih di kabar dunia, pemirsa, masa partai oposisi India berunjuk rasa di pusat kota Bhopal di India. Unjuk rasa menjadi ricuh saat massa berusaha untuk menerobos barikade petugas. Sementara itu, pemirsa, pemerintah Irak memperketat keamanan di kota Baghdad menyusul 2 ledakan bom yang terjadi di Irak. Pemirsa, ribuan warga ini kembali menuntut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mundur. Netanyahu didakwa telah melakukan tindakan korupsi. Pemirsa, polisi menangkap lebih dari 3.400 orang yang menuntut pembebasan pemimpin oposisi Rusia, Alexei Navalny. Unjuk rasa tersebut berlangsung di sejumlah kota di tengah suhu terendah yakni minus 50 derajat Celcius. Sementara itu, aktivis Rusia Pavel Krisevi melindungi dirinya dengan menggunakan bola yang ditutupi dengan kawat berduri di pusat kota Moskow. Pemirsa, jangan kemana-mana karena usai jeda kita akan hadirkan informasi seputar. Masih di kabar dunia, pemirsa, 7 gerbong kereta mengalami kecelakaan keluar rel di Cincinnati, Amerika Serikat. Kereta ini mengangkut 1.000 galon diesel dan akhirnya tumpah di sekitar lokasi kejadian. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Badai tropis Eloise yang menerjang provinsi Sofala, Mozambik menghancurkan. Ya, ternyata tidak hanya di Afrika, pemirsa, tapi banjir ini yang melanda wilayah Butley di Inggris juga memaksa sejumlah warga untuk mengungsi. Pemadam kebakaran pun turut melakukan penyelamatan terhadap warga yang terjebak di tengah banjir. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang warga di Selandia Baru dinyatakan positif COVID-19 yang diduga merupakan varian virus corona dari Afrika Selatan. Sementara itu, pemirsa, jemaah umroh Indonesia kembali diperbolehkan untuk menjalankan ibadah umroh di masa pandemi COVID-19. Ke informasi lainnya, pemirsa, ribuan warga Brazil turun ke jalan menuntut pemakzulan Presiden Brazil Jair Bolsonaro. Ya, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menghadiri misa untuk pertama kali. Kembali di kabar dunia, pemirsa, seorang bandar narkoba Asia, Secilop, ditangkap di Belanda oleh Interpol. Ke informasi lain, pemirsa, 11 penambang berhasil diselamatkan dari lokasi tambang emas yang meledak di Provinsi Shantung di Cina. 11 penambang sempat terperangkap di bawah tanah selama 2 minggu. Tidak, Cristina Fernandez de Kirchner menerima suntikan dosis pertama vaksin corona Sputnik V buatan. Sementara itu, pemirsa, ribuan warga Hong Kong di distrik Yau Semong terpaksa dikarantina sementara waktu untuk menjalani tes COVID-19. Pemirsa, Presiden Amerika Joe Biden menghadiri misa untuk pertama kalinya sejak ia menjabat. Pemirsa, semangat perayaan ini masih berlanjut di Amerika Serikat yang baru saja melantik Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris. Sejumlah musisi top dunia pun tampil dalam konser Celebrate America. Salah satunya Jon Bon Jovi yang membawakan lagu klasik The Beatles, Here Comes the Sun. Pemilihan lagu tersebut mencerminkan rasa syukur atas datangnya pemimpin baru. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ini masa partai oposisi India berunjuk rasa di pusat kota Bhopal di India. Unjuk rasa pun menjadi ricuh saat massa berusaha untuk menerobos barikade petugas. Sementara itu, pemirsa, kepolisian London, Inggris menggerebek sebuah bangunan di distrik Hackney karena diduga menggelar pesta ilegal ketika pandemi. Pemirsa, pemerintah Polandia menerjunkan polisi untuk menertibkan bar dan juga klub malam yang tetap buka dan melanggar aturan karantina wilayah. Dan pemirsa, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan terus hadirkan informasi penting untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Kabar Dunia. Masih di Kabar Dunia, pemirsa, Angkatan Darat Iran unjuk gigi dengan pamer kekuatan tempurnya di sepanjang pantai Teluk Oman.
Sementara itu 15 orang tewas dan 11 orang lainnya terluka akibat kebakaran yang terjadi di sebuah panti jompo di kota Kharkiv, Ukraina. Sementara itu pemirsa, ribuan burung jalak memblokade jalan raya di Diyarbakir, wilayah Tenggara Turki. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, pakar rehabilitasi dari Rumah Sakit Kura-Kura di Florida Keys, Amerika Serikat melepaskan sejumlah penyu atau kura-kura laut ke wilayah. Ya, masih dengan informasi seputar hewan pemirsa, sejumlah satwa di kebun binatang ZSL di kota London, Inggris terlihat beraktivitas saat salju turun di lokasi tempat mereka tinggal. Ya, kita ke informasi seputar perfilman pemirsa. Warner Bros Picture bersama dengan Legendary Film akhirnya merilis trailer perdana Godzilla vs Kong. Seperti apa, kita simak berikut ini. Iya, pemirsa, mendapatkan respons positif sejak diperkenalkan 5 tahun lalu, robot Sophia akan mulai diproduksi secara massal. Hingga akhir tahun ini, ribuan robot Sophia ditargetkan untuk siap diproduksi. Dan pemirsa, informasi dari Hong Kong tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Kabar Dunia hari ini. Sekali lagi kami ingin mengingatkan pada Anda untuk tetap menjaga protokol kesehatan sesuai dengan hashtag Ingat Pesan Ibu. Lakukan selalu 3M, memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan sesering mungkin. Bersama-sama kita lawan dan putus mata rantai COVID-19. Dan pemirsa, perbarui terus informasi Anda dengan mengakses laman www.tvnews.com. Waktu yang bertugas, saya Cornelia Aming mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.